Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, haleluya, kita ketemu lagi. Dalam dunia ini kita seringkali ada demikian banyak orang yang membandingkan satu dengan yang lainnya, bahkan juga tidak sedikit orang yang kemudian mendiskreditkan, mengolok-olok, mengejek, dan juga merendahkan orang lain. Ada orang yang memang oleh karena kekayaannya, keberhasilannya, kesuksesannya, atau apa yang dimilikinya, kemudian menjadi sombong, tinggi hati, congkak, pongah, bahkan juga merasa dialah yang menentukan nasib dan masa depan orang lain. Nah, ada orang-orang yang demikian di dalam dunia ini. Namun pada kesempatan yang mana kita merayakan Natal, di mana kita menyaksikan bahwa para gembala lah yang dipilih oleh Tuhan dengan mengirim malaikat Tuhan untuk memberitahu perihal kelahiran Yesus Kristus Tuhan, Yesus Juru Selamat bagi semua bangsa. Ya, mungkin orang mencari tahu alasan mengapa Tuhan memilih para gembala, mengapa tidak yang ini, tidak yang itu, tidak mereka, dan seterusnya. Bukankah di antara orang yang tinggal di Palestina atau di Yudea pada waktu itu ada orang-orang yang terkenal, kesohor, masuk oleh karena kedudukan, posisi, oleh karena kekayaan, oleh karena kepintaran, kecerdasan, dan lain sebagainya. Tapi mengapa gembala? Kalaupun pertanyaan ini tidak terjawab oleh siapapun, kita pun tidak bisa kemudian merasa bahwa pilihan itu tidak tepat, tidak benar, mestinya yang lainnya. Tapi kenyataannya para gembala lah yang dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjadi saksi perihal kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Nah, mengenai pemilihan ini adalah anugerah Allah. Kalau ini adalah anugerah, berarti Allah sendiri sebenarnya tidak berkewajiban untuk memberikan, tetapi juga para gembala itu tidak punya hak untuk itu, sehingga oleh karena kasihnya lah para gembala itu menjadi pilihan Allah untuk menjadi saksi dari kelahiran Yesus Kristus. Ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Jangan kita merasa hebat, kita merasa top, kita merasa yes oleh karena kita punya kedudukan, punya posisi, punya kekayaan, punya popularitas, oleh karena kehebatan kita, oleh karena kemasyhuran kita, ya kemudian kita merasa diri lebih baik daripada yang lainnya. Tetapi kenyataannya pada Natal ini kita justru mengingat apa yang telah Tuhan buat untuk para gembala, di mana Tuhan memilih para gembala untuk menjadi saksi kelahiran dari Yesus Kristus. Para gembala diberitahukan secara detail ciri-ciri daripada bayi yang dilahirkan yang diberi nama Yesus Kristus Tuhan itu di kota Daud. Nah, ini menjadikan kita harusnya tersadarkan diri bahwa Allah punya kedaulatan mutlak untuk menentukan pilihannya, siapa yang dipilih, siapa yang tidak. Puji Tuhan, haleluya. Kita ini menjadi sebagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima kasih karunia-Nya karena kita telah menerima Yesus Kristus Juru Selamat. Hingga oleh karena kita telah menerima Yesus Kristus Juru Selamat, Tuhan kita kepada kita telah dikaruniakan atau diberikan segala berkat rohani dalam surga. Bahkan dinyatakan, ditegaskan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, kepada kita telah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Tidak semua orang menerima anugerah itu, karena masih ada di antara orang-orang atau sekitar kita yang belum bahkan menolak menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah Bapa kepada kita, mata hati kita dijelekkannya sehingga kita mengenal Yesus Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan kepada kita semua ciri khusus, ciri utama dari orang-orang yang telah menerima anugerah dari Allah di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana ditegaskan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah, kasih karunia Allah oleh iman pada Yesus Kristus, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ciri utama daripada orang yang menerima anugerah dari Allah, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, adalah orang itu menjadi sosok yang rendah hati, tidak memegahkan diri,
tidak sombong, tidak congkak, dan tidak pula angkuh. Kita mestinya orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus menjadi orang-orang yang rendah hati, diberikan kemampuan dan kebijaksanaan untuk selalu mampu menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Jangan sombong, jangan pongah, jangan angkuh. Lihatlah bahwa para gembala lah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi kelahiran Yesus Kristus.